Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, tua tangganai, seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Pasar Senin, yang sama-sama kita hormati para imam, khatib, bilal, dan seterusnya yang saya hormati aparatur Desa Pasar Senin, Bapak Ketua RT Desa Pasar Senin. Syukur alhamdulillah, malam ini kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua bisa bersama-sama salat berjamaah, salat tarawih, salat isya, qabla ba'da witir. Nah, di sini saya lupa pula menyampaikan yang saya hormati Bapak Ketua BPD, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Seterusnya salawat dan salam selalu kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita semua yang ada di dalam masjid ini berkumpul bersama, bermuajahah, bertatap muka, bermusafahah dan lain sebagainya. Jadi sepantasnya dan sewajarnya lah kita selalu membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang ke-12. Malam yang ke-12. Malam pertengahan bulan Ramadan. Di dalam satu riwayat dikatakan dari malam tanggal 1 Ramadan sampai 10 Ramadan itu Allah hujani rahmat. Baik siangnya malamnya Allah hujani rahmat. Artinya Allah sayang semua kepada hambanya. Dengan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya. Yang terbuka sekarangnya hanyalah pintu surga. Selebar-lebarnya Allah buka pintu surga. 10 sampai 20 Ramadan Allah kucurkan hujani pintu maghfirah. Ya, jadi barang siapa yang meminta ampun kepada Allah pasti Allah ampuni. Yang penting memenuhi syaratnya. Nah, orang yang melaksanakan sholat tarawih
pada malam bulan Ramadan ini itu kata baginda Rasul menghapus dosa-dosanya yang kecil. Dosa antara Ramadan ke Ramadan. Ramadan tahun kemarin sampai ke Ramadan tahun ini antaranya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, dosa kecil. Jadi dosa kecil dadaan lagi habis sudah kita berdaan. Yang penting sholat tarawih. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam, mendirikan sholat, mendirikan puasa, itu maksudnya mendirikan malam bulan Ramadan, artinya dengan beribadah, melaksanakan sholat tarawih, itu namanya ibadah. Membaca Al-Quran ibadah, baik di siang harinya maupun di malam harinya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah hapus dosanya selama 1 tahun. Jadi orang yang sembahyang tarawih habis dosanya, dosa halus habis, jadi lagi dosa halus habis berataan. Amun dosa gana kada akan terhapus dengan sholat tarawih, tidak akan terhapus dengan puasa, sholat tidak akan terhapus kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini dari mulai malam 11 sampai 10 Ramadan adalah malam yang mana Allah membuka pintu maghfirah selebar-lebarnya, seluas langit dan bumi. Jadi barang siapa yang minta ampun, Allah ampuni. Yang minta ampun, Allah langsung ampuni. Yang kada minta ampun pun Allah ampuni. Nah, ini bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan ini luar biasa. Jadi ibu-ibu di bulan Ramadan ini perbanyaklah beribadah. Banyak-banyak beribadah. Baik di malam harinya maupun di siang harinya. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah luas pengertiannya. Salat ibadah, puasa ibadah, sedekah ibadah, membukakan orang yang puasa ibadah. Banyak pengertian ibadah. Jadi di bulan Ramadan ini bulan kita. Bulan Ramadan ini adalah bulan kita umat Nabi Muhammad. Syahrul ummati, bulan umatku. Setiap langkah dan jejaknya itu dihapus semuaan bernilai pahala. Yang penting niatnya ibadah kepada Allah. Ya, yang penting niatnya ibadah kepada Allah. Ibu misalnya menyiapkan sahur, pahala berlipat ganda oleh Allah. Makan sahur, pahala, semuanya pahala. Nah, semuanya pahala. Nah, jadi di dalam bulan Ramadan ini apapun bentuk kegiatan kita, yang penting niatkan ibadah kepada Allah, Allah lipat gandakan pahalanya. Allah lipat gandakan. Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal anak Adam itu baginya kata Allah. Salat hagan inya, zakat hagan inya, sedekah hagan inya, infak hagan inya, bawakaf hagan inya, apalagi semuanya hagan inya illa sauma, kecuali puasa. Ya, kecuali puasa, li bagiku kata Allah, wa ana ajzibih, saya yang membalasnya puasa. Kenapa? Pahala puasa itu berlipat ganda. Dari mulai 1 sampai 10 sampai 700 lipat ganda dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan tersebut. Nah, tidurnya orang yang puasa saja ibadah. Guring kita itu ibu-ibu ibadah itu pahala. Tapi guringnya ingat sembahyang pulang, jangan guring terus. Ada. Nah, guringnya orang yang puasa itu ibadah. Naumu shaim ibadatun. Tidurnya orang yang puasa
itu ibadah, ya. Ibadah dinilai Allah Subhanahu wa taala ibadah. Oleh karenanya perbanyaklah beribadah di bulan Ramadan ini. Yang pertama amaliyah di bulan Ramadan ini, perbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Ya, Al-Qurannya perbanyak baca. Dibuka Al-Quran. Yang dulunya bulan-bulan lain kada buka Al-Quran, yang pandai membaca Al-Quran silahkan buka Al-Qurannya. Dibuka, dibaca. Walaupun satu ayat, misalnya Hamim misalnya, Shadaqallahul Adzim, isuk sambung pulang. 20 pahala sudah. Alif Lam Mim, isuk sambung pulang. Misalnya lah. Nah 30 pahala sudah. Jadi siapa yang banyak baca Al-Quran, Allah perbanyak pahalanya pulang. Banyak hurufnya, banyak pahalanya. Nah, jadi jangan kulir membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Alangkah ruginya orang yang pandai membaca Al-Quran tidak membuka Al-Quran di bulan suci Ramadan. Alangkah ruginya. Ya, alangkah ruginya. Walaupun satu mat yang penting dibuka, dibaca Al-Quran. Kenapa Al-Quran disuruh dibaca? Supaya jiwanya bersih, supaya rohnya bersih. Makanya sering saya sampaikan, di bulan Rajab pembersihan tubuh, disuruh perbanyak istighfar. Di bulan Sya'ban disuruh memperbanyak salawat untuk membersihkan hati. Di bulan Ramadan disuruh memperbanyak membaca Al-Quran untuk mensucikan jiwanya. Agar supaya jiwa kita setelah Ramadan bersih, suci, dosa tanpa dosa. Tanpa dosa. Amun hingkat kita ini lahirnya kada berdosa, buliknya menghadap Allah tanpa dosa. Amun hingkat lagi masuk surga bi ghairi hisab. Kada tahu nang hitungan, kada tahu nang timbangan, kada tahu namanya hisab. Dia tahu namanya Shiratal Mustaqim. Buka mata langsung ke surga amun hingkat. Cuman iktikat kita, lahir kita di dunia tanpa dosa, suci kita bersih tanpa dosa. Pulang misalnya dari dunia tersebut, usahakan bersih pula suci, kembali seperti semula. Mudah-mudahan usaha kita bisa berhasil. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini juga sering saya sampaikan. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifah. Barang siapa yang puasa satu hari di bulan Ramadan, fisabilillah, bimakna lillah, karena Allah jauhkan wajahnya, Allah jauhkan tubuhnya, Allah jauhkan jasadnya aninar daripada api neraka sab'ina kharifah, sejauh 70 tahun. Orang yang puasa satu hari di bulan Ramadan, Allah jauhkan tubuhnya, jasadnya, seluruh anggota badannya dari api neraka sejauh 70 tahun dari api neraka. Kan jauh. Kali akan seorang aja ibu-ibu ada berapa jauhnya? Sehari aja 70 jauhnya. Riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Jadi bagi yang berpuasa tidak ada uzur syar'i, laksanakan perintah Allah. Karena kalau berpuasa, kalau uzur itu kada puasa kada apa uzur. Misalnya garing,
garingnya lawas kada beampihan garingnya nah. Kada diharapkan lagi sembuh garingnya. Boleh nya kada puasa tapi bayar fidyah. Fidyah 1 mud setiap harinya. Itu yang sudah uzur, yang sakit tuha. Orang tuha benar dah. Kadingkan lagi puasa, kada bapaknya kada puasa. Tapi yang kada ada uzur syar'i, jangan hendak membuka puasa. Karena berdosa. Dosa itu ada perintah Allah. Puasa itu perintah Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 itu dikatakan, diwajibkan berpuasa atas orang-orang yang beriman. Jadi yang beriman ini wajib pokoknya puasa. Arti wajib apabila ditinggalkan berdosa, digawi dapat pahala. Bila ditinggalkan berdosa, dikerjakan dapat pahala. Itu arti wajib. Jadi wajib bagi kaum muslimin dan muslimat yang tidak ada ujur syar'i berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan penuh rahmah, maghfirah, itqun minan nar, dijauhkan daripada api neraka. Nah, bulan Ramadan ini dijauhkan daripada api neraka. Yang dulunya misalnya tulisannya orang si Fulan bin Fulan masuk neraka. Karena dia masuk di bulan Ramadan, dia bertobat kepada Allah, Allah akan hapus tulisan yang catatan masuk neraka tersebut kepada masuk surga. Inilah bulan rahmah, bulan maghfirah, bulan dijauhkan daripada api neraka. Jadi yang catatan-catatannya tadi misalnya ke neraka, dengan di bulan Ramadan ininya bergembira, bulan Ramadan dihormatinya. Yang bagi yang tidak puasa jangan makan di jalan. Jangan makan di jalan. Apalagi kanak-kanak haloi, jangan hijakannya makan di jalan. Kada boleh walaupun anak kecil. Yang berdosa bukan anak kecilnya, orang tuanya. Jadi anak itu yang di rumah sajalah. Di rumah yang ada puasa itu makan di rumah, jajannya makannya di rumah, jangan di jalan. Karena menghormati orang yang puasa itu Allah haramkan api neraka tubuhnya. Ada kan kisah panjang tapi kisahnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, yang perlu kita perhatikan di dalam ibadah puasa ini, yang pertama yang harus kita jaga, pertama mata. Matanya harus dijaga. Yang kedua kupingnya. Kupingnya juga harus dijaga. Yang ketiga lisannya. Lisannya juga harus dijaga. Kalau bisa hatinya pun juga harus dijaga. Kalau tidak bisa jaga hatinya, lisannya, kupingnya, matanya, daripada yang tidak ada manfaatnya fid dunya wal akhirah. Jadi mata dijaga, kuping dijaga, lisannya dijaga. Jangan kita berpuasa puasa di siang harinya yang lisannya tidak sadar meribah, mengerompi dan lain sebagainya. Ini apa kata Nabi? Banyak orang yang berpuasa cuman dapat lapar dan dahaga, cuman lepas kewajibannya. Ini puasa orang awam namanya. Orang yang awam itu puasa melepaskan kewajiban, cuman tidak ada nilai pahala di sisi Allah. Jadi supaya ada nilai pahala di sisi Allah ibadah kita puasa ini, pertama jaga lisannya, jaga kupingnya, jaga matanya. Kalau bisa jaga hatinya. Jangan sampai hatinya ngomongin orang. Walaupun hatinya tidak boleh ngomongin orang. Jangan karena lisan, hati pun tidak boleh ngomongin orang. Ya dah. Nah, kalau nak ngomongin yang baik-baiknya saja, jangan yang buruk-buruk. Jangan yang buruk-buruk. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya simpulkan. Yang pertama, perbanyaklah ibadah
di bulan Ramadan tersebut, baik siang dan malamnya. Yang kedua, perbanyaklah membaca Al-Quran. Yang ketiganya, perbanyaklah meminta ampun kepada Allah. Minta ampun 10 pertengahan ini banyak-banyak minta ampun. Bahasa Indonesia pun kada apa-apa, kada masalah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Perbanyak siangnya, malamnya, ampuni dosaku ya Allah. Karena 10 terakhir, ya Allah, jauhkan aku dari api neraka ya Allah. Jauhkan dari aku dari api neraka ya Allah. Jauhkan dari aku dari api neraka ya Allah. Sudah, bahasa Indonesia pun dah jadi masalah. Pasti Allah kabulkan. Pasti Allah terima. Karena Allah sudah buka pintu maghfirah selebar-lebarnya. At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertaubat kepada Allah seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Itu kata Nabi. Orang yang bertobat meminta ampun kepada Allah seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya tanpa dosa. Kalau Allah mengampuni dosa, habis, hilang. Tak ada lagi catatan, itu tidak ada lagi. Habis, itu namanya tobatnya diterima. Habis diampuni oleh Allah, tidak akan dicatat ikat rakib dan atid pun tidak sadar hilang catatan itu, catatan yang buruk. Allah yang menghilangkan, yang adanya rakib apalagi yang baik-baik. Kalau Allah sudah mengampuni atas dosa hambanya, tidak ada tersisa sedikit pun. Yang penting syaratnya diterima taubatnya. Tapi bulan Ramadan ini Allah sudah buka selebar-lebarnya pintu maghfirah. Barang siapa yang meminta ampun kepada Allah, pasti Allah ampuni dosanya. Apalagi sebelum hendak sahur, ibu-ibu tuh sebelum memasak, sembahyang tahajud dulu lah, 2 rakaat udah. Amun hingkat, nah amun hingkat menjelang sahur. Karena kayak itu pulang lakiannya juga sembahyang saya 2 rakaat jadian. Sembahyang taubat ga, hifzul iman ga, ya, atau sembahyang hajat ga. Nah bagus saja bang. Amun tahan, amun kawa. Amun kada kawa udah aja apa kadang bulan Ramadan ini dah bulan penuh pahala itu pang dah. Makanya kita berpuasa adalah nunggu orang berbuka itu disuruh lakas. Buka suruh lakas, makan misalnya kurma sebiji, minum banyu putih, sembahyang lagi. Imbas sembahyang tadi itu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, makanan lagi. Kada perlu bawa wirid-wirid kada bapak. Wiridnya makan minum itulah jadi wiridnya itu bagi orang yang berpuasa. Kada perlu berdoa pun kada bapak. Ada kalau kue kada tahan lagi kan. Amun tahan kada bapak. Misalnya kada mbak sembahyang, minum misalnya air putih dulu atau makan kurma dulu. Setelah itu sembahyang, sembahyang maghrib, mbak sembahyang maghrib. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dah beli makanan. Ada palu pakai wirid-wiridan kada bapak kada. Wiridnya ialah makan minum tadi sudah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, mari kita sama-sama bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya shalli daiman abada ala habibika khairi kullihim ya rabbi bil mustafa lima qam waghfir lana ma madha wasi'al kami ya Allah 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 ya Allah
Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.